nyampe 6.000. Benar-benar kabar gembira ini bagi petani. Baru kali ini sih nyampe harga segitu. Jarang banget sih milenial yang berminat jadi petani itu, soalnya kestabilan harga yang kurang, terus kerjanya yang dipanasan. Dari turun temurun sih kan memang petani dari dulu mau pupuk itu pakai drone gitu kan enak gitu. Sektor pertanian adalah sektor yang paling bagus dan naik signifikan sampai 1,75% ketika pandemi melanda. Nah, ada kabar baik bagi petani jagung. Jagung melambung tinggi walaupun peternaknya sedih. Katanya sampai mencapai Rp6.000 per kilogram di petani. Saya akan coba berbincang dengan petani milenial yang keren banget, yang sampai saat ini masih tetap mau jadi petani jagung. Kita bincang-bincang. Yuk ikuti saya. Halo Mas Hafiz. Ya, sore. Ya, aku dengar nih Mas Hafiz adalah salah satu petani milenial yang sampai saat ini konsisten meneruskan perjuangan bapak dan ibu yang petani dan peternak. Ya. Keren banget. Ini kan petani jagung lagi seneng banget nih. Iya bener sih Mbak, dengar kurang lebih harganya nyampe 6.000. Benar-benar kabar gembira ini bagi petani. Baru kali ini sih nyampe harga segitu. Biasanya harganya berapa Mas Hafiz? Biasanya kalau harga itu waktu panen raya itu kurang lebih 4.000 lah paling mahal. 4.000 itu awal-awal musim panen. Kemudian setelah beberapa minggu setelah panen itu harganya berangsur turun. Kadang waktu harga paling anjlok tuh sampai 2.500 per kilo. Per kilo. Itu yang membuat akhirnya petani jagung males nanam jagung. Males selain harganya yang kurang stabil, pupuk juga kan kemarin sempat ini sih Mbak, sempat apa ya kemarin? Nggak disubsidi apa gimana ya? Harganya dari harga normal itu jadi melambung itu loh Mbak. Ada kelangkaan pupuk bersubsidi. Kelangkaan pupuk bersubsidi kemarin waktu musim tanam berapa ya? 2020 kayak waktu musim tanam waktu itu pupuk langka, kemudian ada hama tikus. Akhirnya di musim tanam waktu itu jadi petani serang sini kebanyakan nggak nanam jagung. Nah mungkin dari kelangkaan jagung itu terus sekarang ini ada jagung, mungkin ini sih yang menyebabkan harga si jagung itu sampai 6.000. 6.000 luar biasa ya. Ini petani senang, tetapi peternak yang meradang. Oke Mas Hafiz, kapan sih waktu terbaik untuk nanam jagung? Kalau waktu terbaik sih biasanya di musim penghujan, akhir tahun, nanti panennya di pertengahan tahun. Nggak terbaik juga sih Mbak. Sini kan ada macam-macam petani. Ada yang taninya di sawah, ada juga yang di ladang kayak situ. Kering ya? Ladang kering. Kalau di ladang kering itu mengandalkan musim hujan. Kalau di sawah gini tanamnya di pertengahan tahun, nanti bisa panen di akhir tahun seperti ini. Soalnya kan airnya dari sumur bor, buat sumur sendiri gitu. Kalau dalam 1 tahun itu maksimal berapa kali panen? 2 kali biasanya. Itu paling banyak. Umumnya cuma 1 kali aja setahun? Iya, 2 kali Mbak. Kadang ada yang punya ladang di sawah, ada yang punya ladang kering gitu. Tergantung juga sih. Sebagai petani milenial, apa aja sih tanaman yang ditanam? Kalau tanaman itu biasanya kalau di sawah gini waktu musim penghujan itu padi sudah pasti. Kemudian sudah selesai padi nanti kita ganti jagung seperti ini. Jagung terus kemudian nanti sudah berumur berapa ya, kurang lebih 2 bulan lah apa berapa gitu kurang lebih, nanti kita biasanya tumpang sari pakai cabai. Setelah cabai nanti cabai udah selesai tanam kemudian ganti padi lagi. Nah, dengan harga yang kadang-kadang nggak pernah keprediksi, nanamnya saat ini harga lagi bagus, misalnya jagung, terus pas lagi panen jagung lagi anjlok. Gimana tuh? Mau nggak mau atau memang begitu nasibnya? Iya memang begitu nasibnya jadi petani Mbak, makanya jarang banget sih milenial yang berminat jadi petani itu, soalnya kestabilan harga yang kurang, terus kerjanya yang dipanasan, terus kasar seperti itu. Makanya pengennya sih aku ada terobosan dulu Mbak. Apa terobosan sebagai petani milenial? Ini kan generasi penerus yang terancam punah nih. Harapannya pemerintah pengen ada petani-petani milenial gitu. Bagaimana strategi Mas Hafiz sendiri untuk semangat gitu? Ya mungkin kalau yang sekarang sudah ada itu, kalau mau ngetraktor itu pakai alat, nggak cangkul lagi gitu. Itu sih Mbak kalau yang ada. Cuman kalau
nggak tahu sih kalau yang lebih kalau di Jepang itu apa, lihat di YouTube kan, mau pupuk itu pakai drone gitu kan enak gitu. Ada pelatihan kayak apa gimana, terobosan dari pemerintah lah biar katanya Pak Jokowi itu milenial harus jadi petani tapi mendukung gerakan milenial. Iya. Untuk petani milenial. Tapi kalau ininya nggak dirubah kan mana ada yang mau pemuda, Pak. Udah panas, uangnya nggak seberapa kan, pasti kalau kebanyakan pemuda seumuran saya pasti mikirnya seperti itu, kendalanya mau jadi petani itu. Terus kenapa Mas Hafiz pengen tetap jadi petani? Apa yang mendorong? Apa Mbak ya? Lebih ini sih, lebih bebas sih kalau saya. Nggak suka ini kalau ikut katakanlah ikut korporat gitu kan, harus apa sistem kerja seperti ini nggak terlalu suka yang kayak gitu, makanya diatur. Iya, makanya lebih memilih jadi ini sih. Dan saya lebih nyaman tinggal di Serang. Di desa? Nggak kerasan tinggal di ini. Dulu pernah kerja di kota itu tapi nggak kerasan. Akhirnya memilih untuk pulang dan meneruskan dari bukan cita-cita sih Mbak. Dari turun temurun sih kan memang petani dari dulu. Cuman mau merubah mindset petani yang yang kasar, yang hasilnya kurang itu kalau bisa sih ini saya rubah gitu. Mas Hafiz, harga jagung betul-betul luar biasa melambung sampai Rp6.000. Harapan Mas Hafiz sebagai petani milenial yang masih mau bertanam jagung? Harapannya semoga harga jagung tetap stabil sih. Ya mungkin kalau nggak 6.000 ya 5.000 apa 4.000 itu udah untung sih kalau untuk petani, Pak. Jangan jatuh banget. Jangan jatuh banget. Nanti kalau terlalu naik juga kasihan juga sama ini peternak. Soalnya saya juga ini peternak sapi juga. Ya? Semangat Mas Hafiz sebagai petani milenial, saya juga bangga. Mungkin saya nggak kuat untuk nyangkul, saya belum kuat untuk bertanam seperti Mas Hafiz, tapi semangat Mas Hafiz membuat saya juga terpacu untuk mau terlibat di dalam gerakan petani milenial, mendukung. Oke, Mas Hafiz, ini kan udah mau panen nih. Ada nggak yang udah panen? Saya pengen lihat. Di rumahnya Bu Sulis. Ada? Kemarin baru panen ya. Panen apa tuh dia? Jagung ini, cuman ini kan masih kalau mau panen berapa ya? 2 minggu lah. Kalau di Bu Sulis itu udah kering. Udah kering. Oh, jadi ada jagung yang sudah siap untuk jadi pakan ternak. Iya, tadi Bu Sulis ini ngupas. Oke. Saya langsung ke sana tempat Bu Sulis untuk melihat bagaimana proses untuk pemilihan biji-biji biji jagung untuk pakan ternak yang harganya melambung tinggi. Yuk ikuti saya. Makasih Mas Hafiz. Ya, sama-sama. Bu Sulis. Jadi Bu Sulis ini rumahnya kebetulan nggak jauh dari saya, jadi tetangga sebenarnya. Dan tertarik banget untuk melihat proses bagaimana pakan ternak ini bisa sampai ke peternak gitu ya. Ya, dipetik di ladang, habis itu dikupas di ladang, dibawa pulang, terus dikeringkan sama ini janggulnya ini. Habis itu dipipil kayak gini. Namanya dipipil? Iya, dipipil. Pakai alat memipil? Iya, namanya okro ini. Okro. Biasanya untuk proses pengeringan dari pemetikan sampai pengeringan itu berapa lama? Paling lama 1 minggu. Kalau lihat mataharinya terik ya nggak sampai 1 minggu. Udah kering. Udah kering. 1 kilonya berapa Bu? Kalau sekarang 6.000. Sekarang 6.000. Lagi tinggi atau biasa aja nih? 6.000 tuh harga tinggi atau harga tinggi? Harga tinggi ya. Berarti untung nih ya, banyak untungnya sekarang. Iya. Nggak turun lagi. Oh ya, seturun-turunnya harga jagung tuh sampai berapa? Pernah anjlok banget? 2,5 per kilo 2.500. 2,5 itu. Itu gara-gara apa tuh? Ya nggak tahu, nggak sesuai dengan pupuknya. Pupuknya mahal tapi harga panennya itu murah. Pernah ngerasain musim itu nggak pas waktu kapan Bu? Apakah karena panen raya atau karena panen raya Mbak? Salah satunya karena panen raya, jadi stok jagung melimpah. Jadi harganya sampai 2.500. Itu rendah banget. Rendah banget Mbak. Berapa tahun jadi petani? Ya sejak saya berumah tangga itu petani, kerjaan saya berapa? 20 tahun. 20 tahun. Iya. Nah, selain petani jagung, Ibu petani apa juga? Petani padi. Sama itu tela. Iya. Apa tantangannya Bu? Katanya sekarang itu harga jagung naik. Kenapa sih harga jagung bisa sampai 6.000 per kilo?
karena petani sekarang kan lebih beralih ke itu tebu. Habis itu juga banyak yang nggak nanam karena sekarang kan banyak hama toh Mbak, hama tikus itu. Jadi petani mau nanam itu ragu-ragu, ya itu nanam tebu yang aja, ya? yang punya modal, tapi yang nggak punya modal ya lahannya nggak ditanami. Tebu lebih menghasilkan dibandingkan jagung. Iya, tapi pupuknya kan sekarang mahal tuh Mbak. Waktu terbaik untuk menanam di Bulan apa? bulan Juli. Juli itu terbaik. Juli, Agustus, September panen. September, Oktober itu udah masa panen. Panen. Kalau kemarau panjang bisa sampai berapa kali tanam? Jagung, Heeh. jagung dua kali. Dua kali. Sawah. Kalau di ladang kering seperti bawon itu 1 kali. Jadi maksimal 2 kali dalam setahun Iya. itu bisa produksi jagung. Iya. Ibu anaknya sekarang kerjanya apa? Kerjanya Mbak, Di kota. iya di kota. Anaknya ibu arahkan juga nggak untuk menjadi petani? Atau nggak mau jadi petani justru? Anak-anak itu saya nggak pernah mengarahkan Harus harus jadi jadi apa gitu, nggak, ya sesuai dengan keinginan hatinya sendiri. Jadi soal anak itu mau jadi apa gitu, orang tua kan cuma mengarahkan. Yang penting pekerjaannya halal gitu loh Mbak kalau saya. Jadi sebenarnya saya juga mau cerita. Saya tuh dulu 2 tahun lalu itu ada fotonya nih fotonya ya. Jadi 2 tahun lalu itu saya pernah mencoba untuk nanam di atas sana. Ya bukan saya yang nanam tapi saudara. Terus kita jual. Pas jual harganya pas lagi anjlok. Itu rasanya ngenes banget ya. Iya. Sedih banget ya. Ya nggak dapet apa-apa. Rugi. Udah mungkin kalau ibu nanam sendiri lah. Saya nyuruh orang, habis nyuruh orang, terus giliran panen harganya anjlok, turun. jadi amsyong. Ya itu. Nah jadi waktu itu nggak tahu berapa banyak jagungnya, pokoknya modalnya kurang lebih 3 juta itu udah sama bayar petaninya untuk nanam. Terus pas giliran dijual itu jadinya cuma 2 juta, jadi tekor. Jadi ibu pernah ngerasain tekor nggak Bu? Pernah, sering Mbak. Sering, justru jagung nih lebih beresiko. Iya. Resikonya di mana Bu? Di waktu panen Ya panennya? harganya itu kan sekarang harga pupuk mahal. Gara-gara pupuknya itu ya Bu. Nggak sesuai dengan harga panennya ini. Jadi sebenarnya kalau dibandingkan disuruh pilih, ibu lebih pilih tanam jagung, singkong, padi, lebih pilih mana? Kalau di ladang kering ya pilih jagung ini, kan lebih mudah perawatannya tuh Mbak. Kalau di sawah itu ya padi. Dan untuk kestabilan harga, yang paling stabil harganya? Yang paling stabil padi itu. Padi. 1 kilo berapa? Kalau sekarang 4,5. Itu lagi Kalau stabilnya? stabilnya 5,5, 6.000 itu. Udah stabil, berarti nggak terlalu ini ya, nggak terlalu anjlok. Kalau sekarang pandemi itu kan stabilnya anjlok. Makasih banyak Bu Sulis. Iya, Saya mau pamit dulu. Iya. Terima kasih. Sukses ya Bu. Ya, makasih Mbak.